Panggilan video. Nyalakan kameranya sekarang. Ini aku, Simka. Benar dugaanku. Nolik, kenapa kau tidak ke sekolah? Sudah dimulai. Belum, tapi sebentar lagi kau telat. Aku ke sana. Simka, apa itu adalah sekolah fiksimu? Iya, sebenarnya ini laboratorium tempat Profesor Eugenius bekerja. Dia izinkan kami sekolah di sini. Siapa itu Simka? Lihat. Apa itu profesor? Mana? Oh, bukan Tom Thomas. Itu manipulator. Siapa? Bukan siapa, tapi apa? Itu lengan mekanikal. Yang benar. Perlihatkan benda-benda lain yang ada di sana. Bagaimana caranya? Kau ini dengan kamera. Komputer dan tablet bisa saling dibuat, saling terhubung melalui internet. Itulah kenapa kita bisa bicara dengan orang lain di komputer seperti bicara di telepon. Kalau komputer kalian punya kamera, kalian bukan saja bisa mengirimkan suara, tapi juga mengirimkan video. Makanya disebut panggilan video. Dengan video, kita bisa bicara dengan teman kita, melihatnya dan memperlihatkan semua yang kita bisa lihat. Baiklah, perhatikan ya. Di sini ada peralatan kimia. Dan di sebelah sini. Hai, Tom Thomas, senang lihatmu. Wow, terbangmu cepat sekali. Nolik, jangan di situ. Kau menghalangi pemandangan. Aku tidak menghalangi. Minggir, sana pergi. Kau yang ke sana. Kau. Tom Thomas, sedang nonton apa? Waktunya berubah jadi sekrup. Terlambat, dia sudah melihat kita. Ini film kartun dengan orang-orang kecil, Ayah. Boleh ayah ikut nonton? Jangan, ini membosankan dan sudah pernah ku tonton. Nanti yang biru itu mulai melompat. Lihatlah. Bagaimana? Lari saja, melompat, seperti di kartun. Sekarang yang merah akan bernyanyi. Lihatlah. Lalu dia menari. Mereka lucu sekali. Selanjutnya, gerakan cepatnya. Lucu sekali. Ayah harus pergi. Kalian berdua bisa berhenti. Ayahku sudah pergi. Awas ya, Tom Thomas. Kalian sedang apa di situ, ha? Nonton film. Kenapa di komputerku? Maaf, Profesor. Ya, bisa maafkan kami. Jadi filmnya bagus? Aha, filmnya lucu sekali. Benarkah? Iya, lihat anak kecil di layar. Dia akan melambaikan tangannya seperti kesurupan. Dia bergokok seperti ayam. Kukuruyuk. Dan sekarang anak itu akan memakan kertas. Aku tidak bisa melakukan semuanya. Film. Itu yang sedang kita tonton, ya kan? Manusia selalu ingin melihat apa yang terjadi di luar tempat mereka. Dengan penemuan transmisi video, manusia bisa melihat yang terjadi hampir di mana saja. Tanpa perlu keluar dari rumah, kita bisa melihat yang terjadi di jalan lain atau tempat di belahan lain bumi. Dengan panggilan video, dokter bisa membantu kolega mereka melakukan operasi sulit. Guru bisa memberi pelajaran dengan video, dan ilmuwan bisa hadir dalam konferensi video. Dengan video, kita bisa melihat penampilan drama langsung dari negara lain. Di luar angkasa pun, astronot bisa merasa di rumah saat berbicara dengan teman dan keluarganya. Bukan astronot saja yang bisa. Kini hampir semua tablet dan ponsel dilengkapi dengan kamera video. Perkenalkan Tom Thomas. Salam kenal, nak. Aku adalah Prof.
Profesor Eugenius. Jadi kau juga teman para fiksi ya? Iya, tapi ini rahasia. Kawanku, itu rahasia kita berdua tahu. Dan menyimpan rahasia adalah kewajiban teman. Kartu kunci. Wapa! Ya, Profesor Eugenius, cerekmu bisa dipakai lagi. Oh, terima kasih. Aku memang sedang ingin minum teh. Iya. Tehnya sudah tidak ada. Aku minta saja ke Elisa kalau dia punya. Lihat, Profesor Eugenius, kau lupa kuncinya. Kuncinya! Jangan tutup pintunya. Simka, kau bercanda ya? Itu kunci. Yang ini cuma kartu plastik. Tapi itu memang kunci. Kunci khusus. Namanya kartu kunci. Untuk membuka kunci kombinasi, kita harus masukkan kode yang benar. Artinya, kalau kita lupa kodenya, pintunya tidak bisa dibuka. Tapi kalau pakai kartu kunci, tidak perlu mengingat kode lagi. Karena kodenya ada di dalam memori kartu dan kunci bisa membaca kode di kartu itu. Kartu kunci tidak bisa dipakai di semua kunci. Kuncinya harus kunci pintar yang bisa membuka kode elektronik. Saat kunci pintar membaca kode yang benar, pintu pun terbuka. Elisa, apa ada teh di sini? Tentu saja, Profesor Eugenius. Bagus. Aku ambil satu ya. Oh, aku lupa kunciku di dalam laboratorium. Bisa pinjam punyamu? Asal jangan lupa dikembalikan ya. Pasti aku kembalikan. Yang benar saja, Elisa. Aku dapat kantong teh. Dadi. Profesor Eugenius, airnya sudah mendidih. Fantastis. Tara-tata-tata-tata-tata. Cicicai. Sebentar ya. Aduh, aku harus mengembalikan sesuatu ke Elisa. Kenapa tidak tanya saja? Baiklah, aku pergi sebentar. Profesor Eugenius, itu sudah kartu kedua. Elisa, aku menjanjikan sesuatu ya? Iya, kunci. Mau kau kembalikan? Ya, baiklah. Biar ku ambil ya sebentar. Kuncinya ada di laboratorium. Itu gawat. Bagaimana kau bisa kembali ke laboratorium sekarang? Begini, ada satu cara. Tapi rahasia ya. Apa kau bisa pergi sebentar saja? Kolega, Profesor, bisa bantu aku sedikit? Kuncinya, aku rasa tertinggal di meja. Benar, di sini kita harus bagaimana? Aku perlu memikirkannya. Apa yang harus dipikirkan? Kita tinggal mendorongnya melalui celah pintu, kan? Apa kalian bisa? Ya, waktunya bekerja. Hei, apa yang terjadi? Oh, apa kau memanggilku? Ya, tidak Elisa, bukan kau. Berat sekali. Kalian tahu Digit pergi kemana? Aduh. Digit pasti pergi berpikir. Dia selalu begitu saat waktunya bekerja. Banting kiri. Banting ke kanan. Bagus, Nolik. Lalu kau bicara dengan siapa? Sebenarnya... Oh, apa itu? Mana? Apa? Apa itu? Ayo, kita coba lagi. Lihat, Profesor lihat itu. Itu telekinesis. Kekuatan untuk memindahkan barang dengan pikiran. Kau memang menakjubkan. Apa ini dengan pikiranmu juga? Tentunya ya tentu. Kau memang jenius. Profesor Eugenius adalah ilmuwan berbakat dan teman baik para fiksi. Dia selalu membantu fiksi dan fiksi senang membantunya juga. Profesor Eugenius mengizinkan fiksi bersekolah di labnya ini. Rasanya ini tempat terbaik untuk sekolah fiksi. Orang dari seluruh kota membawa berbagai macam benda ke lab untuk dites. Dari komputer, ponsel, dan perabotan hingga makanan dan mainan. Profesor Eugenius menggunakan keahliannya untuk mengetes kualitas semua benda itu. Untuk membantunya melakukan eksperimen, labnya penuh dengan berbagai macam alat dan mesin. Ya, Profesor Eugenius memang sangat cerdas. Tapi dia bisa juga jadi pelupa. Untungnya ada kami, para fiksi. Terima kasih banyak. Menyelipkan kartu ke bawah pintu, itu ide hebatnya Simka.
Tapi pintunya terbuka saat kartunya masih di lantai. Itu aneh. Tidak ada yang aneh dari itu. Aku yang membukanya. Oh, bagaimana? Aku masuk ke dalam kunci, mempelajari cara kerjanya dan... Tidis! Sangat cerdik. Itu sungguh tidis. Sepertinya berpikir sebelum memperbaiki sesuatu adalah pelajaran kita berikutnya. Eco Tester. Apa kalian siap melihat penemuan baruku? Aku tidak sabar mau memamerkannya. Wah, apa itu? Ini adalah Eco Tester. Apa gunanya? Alat ini memeriksa sayuran atau buah apakah aman untuk dimakan. Agar apel, tomat, atau melon tumbuh lebih cepat dan besar, manusia memakai pupuk kimia. Pemakaian pupuk kimia terlalu banyak bisa membuat masalah. Kalau terlalu banyak, bahan kimia berbahaya itu bisa masuk ke dalam buah dan sayuran dan membuatnya berbahaya untuk dimakan. Eco Tester adalah alat khusus yang bisa memberitahu berapa banyak bahan kimia itu yang sudah masuk ke dalam makanan. Kalau angkanya terlalu tinggi, sebaiknya jangan dimakan. Bisa kita lihat, Eco Tester mengatakan apel ini bagus. Coba kita lihat. Lihatlah, yang ini aman juga. Tidak menarik kalau begini. Semua apelnya aman. Sekarang aku ambil apel lezat ini dan buat jadi berbahaya. Hehehe, kita suntik apel ini dengan nitrat dalam jumlah berbahaya. Buat apa? Apa maksudmu buat apa? Agar kita bisa lihat cara kerja Eco Tester. Oh. Aha, lihat kan? Eco Tester memperlihatkan apel ini beracun dan tidak bisa dimakan. Apa hanya untuk apel atau semua buah? Semua buah dan sayuran. Aku bisa bawa semangka ke sini. Apa mungkin semangka bisa mengandung nitrat juga? Memang bisa tercemar nitrat. Manusia sering tidak peduli pada lingkungan. Limbah dari pabrik, pesawat, mobil, dan kota menyebabkan kerusakan pada alam. Spesies tumbuhan dan hewan punah, udara, air, dan tanah menjadi tercemar. Ada banyak masalah ekologi lain bermunculan. Seharusnya manusia tidak berpikir masalah ekologi hanya masalah alam. Karena saat manusia menyakiti alam, mereka menyakiti dirinya sendiri. Manusia menghirup polusi udara, minum air tercemar, dan makan makanan yang tumbuh di tanah yang penuh dengan bahan kimia. Kalau manusia tidak mau minum susu penuh racun dan mau makan buah dan sayur yang aman, mereka harus memperlakukan alam dengan lebih ramah. Hei, bagaimana kalau kita tes apel ini sendiri? Noli, bantu aku. Oh, apelnya jatuh. Peduli apa? Apel itu sudah penuh nitrat. Oh, apel. Elisa, jangan makan itu. Wow. Lisa, stop. Duduklah. Apa? Kau memakannya? Iya, terus? Gawat, itu beracun. Apa? Apa kau kesulitan bicara? Oh iya. Apa kau lemas? Oh, badanku lemas. Elisa, bertahanlah. Apa? Apel yang dia makan tidak beracun. Oh, asistenku, tidak. Aku meracuninya. Oh, Elisa, ku mohon. Tidak ada racun di apel itu. Oh, Dia tidak dengar. bagaimana ini? Ini Aku bisa gawat buat dia sekali. dengar. Halo, ini darurat. Ini kasus keracunan. Bukan aku. Aku meracuni orang. Ya, dengan apel. Api, maksudku racun. Oh, Profesor, apel ini tidak berisi racun. Yang beracun sudah jatuh ke lantai. apa benar? Ini kabar yang fantastis. Kau bisa melihatku, Elisa? Aku tidak bisa melihat apa. Kalau sekarang,
Aku melihatmu. Aku bisa melihat lagi. Aku ada kabar bagus. Tidak ada racun di apel ini. Apa kau yakin? Apel ini apel bagus. Ini lihatlah. Ekotester memperlihatkan tidak ada bahan kimia berbahaya. Itu kabar yang bagus. Ini apel yang sangat bagus dan bernutrisi. Alatmu ini sangat mengagumkan. Sekarang pasti bilang jenius. Profesor, kau memang jenius. Kau sudah menyelamatkan. Nah, itu bukan apa-apa. Padahal itu karena Nolik, dia pahlawannya. Aku? Menjatuhkan semangka adalah idemu, kan? Kau benar. Itu karena aku. Menjalani kesibukan seharian, nguras tenaga. Lebah. Tom Thomas, Halo, kenapa makan selai langsung dari stoplesnya? karena rasanya enak. Oh, lebah. Oh. Hush, cepat pergi dari sini. Biarkan saja. Itu kan cuma lebah. Aku pernah digigit lebah yang seperti itu sekali. Thomas, jangan. Pergi, kau hama. Yang hama itu lalat. Lebah sangat membantu dan berguna. Bagaimana lebah membantu kita? Lebah adalah pekerja keras. Mereka terus mengumpulkan nektar dari bunga. Terbang dari satu bunga ke bunga lain, serbuk sari menempel di perut mereka. Berkat proses penyerbukan ini, bunga bisa jadi buah dan biji. Itu berarti lebah membantu reproduksi tanaman. Lebah memakai nektar yang mereka kumpulkan untuk membuat madu yang disukai oleh anak-anak. Madu lebah bukan saja lezat, tapi juga bergizi. Tetap saja aku takut. Bisa-bisa aku digigit. Lebah tidak menggigit, tapi menyengat. Ah! Ah! Biar kau tahu rasa. Jangan! Seharusnya lebah yang merasa takut, bukan dirimu. Ya, lepaskan saja dia. Nakal. Kenapa kalian malah mengejekku? Aku diam saja. Dia bisa terbang kalau dia mau. Kita harus tunjukkan jalannya. Bagaimana? Kesini, lebah. Kesini. Kenapa kau tidak? Lalu aku bilang apa? Soka, jangan bergerak, nanti kau disengat. Dia tidak menyengat. Kalian suka makanan manis. Kau suka selai, lebahnya juga. Lebah, bawa saja Cusoka ke jendela. Ayo, terbang. Tidak, percuma saja. Kau harus mengambil selai lagi. Ini lebah. Nyam-nyam. Ayo terbang, kau bebas. Biar dia makan, jangan serakah. Aku tidak serakah. Kalau dia makan, dia bisa buat madu dari selaimu. Zaman dulu, manusia hanya bisa mengambil lebah dengan menghancurkan sarang lebah liar. Cara itu baru berhenti setelah ada yang berpikir untuk menjinakkan lebah. Dimulai dengan meninggalkan cukup madu agar lebah bisa bertahan di musim dingin. Manusia memelihara lebah di lubang itu sampai mereka belajar cara membuat rumah kecil yang disebut sarang lebah. Kota yang terbuat dari rumah lebah itu disebut apiari. Lebah hidup dan bekerja di sarang untuk membuat madu, dan peternak lebah menjaga lebah dan mengambil madunya. Lebah terkenal kompak. Mereka saling memberitahu di mana ada bunga terbaik. Mau tahu caranya? Salah satu lebah melakukan tarian, dan lebah-lebah lain melihatnya dan dari sana tahu harus terbang kemana. Kasihan. Tom Thomas membuatmu lelah ya.
Kan sudah aku bilang tidak perlu takut, ya kan? Dia jinak dan baik hati. Aku tidak takut. Dia membuatku tidak bisa makan selai. Sekarang sudah waktunya kau terbang kembali. Wow, dia agak susah dinaiki. Aku mau coba. Nolik, kau masih kecil. Kau harus sudah besar untuk melakukan ini. Wow, tenanglah. Sekarang ayo terbang. Hei Simka, jendelanya di sana. Aku juga tahu itu. Jadi bagaimana cara membuatmu berputar? Hebat, Kore. Dia mau menurun. Yehuuu. Wahoo. Awas jendelanya. Sekarang. Dadah, lebah. Finish. Tom Thomas, kau masih punya selai yang tadi? Iya. Buat apa? Bawa ke sini, biar lebah lain datang ke sini. Buat apa? Apa maksudmu buat apa? Karena aku mau naik lebah juga. Buku manual. Tidak berputar. Coba dibalik baterainya. Sudah baca buku manualnya? Buat apa? Manual itu untuk orang yang payah. Iya, yang dibilang Tom benar. Baiklah. Kenapa ini? Wow, bateraiku. Buku manual adalah petunjuk pemakaian. Manual sebuah furniture menjelaskan cara merakitnya. Manual dari televisi mengajarkan cara menyesuaikan gambar dan suara agar sesuai keinginan kita. Di belakang kotak sereal ada petunjuk cara memasak. Petunjuk untuk obat menjelaskan kegunaan obat dan cara aman meminumnya. Jadi selalu baca buku manual kalau mau semuanya lancar dan tidak ada masalah. Aku dapat. Ini dia. Ini dia, Tom Thomas. Oh. Kursi baru untukmu, tapi harus dirakit dulu dan sayangnya akan terlalu sulit untukmu. Aku rasa tidak. Jangan takut, Ayah. Aku bisa. Sebelum makan malam ya, dan kita bisa beli es krim. Cream cycle. 2 ya. Rakit dulu kursinya. Tom Thomas, boleh aku membantu merakit kursi? Ayo. Hei, kalian harus baca manualnya dahulu. Oh, Simka, jangan terlalu kaku begitu. Apa? Memangnya aku tidak tahu kursi? Atau aku tidak tahu kursi. Tom Thomas, sudah selesai? Makan sudah siap, ayo. Tidak, Ayah. Aku butuh 2 menit lagi. Simka, ayo bantu aku. Caranya? Di buku manual aku harus melakukan apa? Aku kira kau bisa tanpa manual. Baiklah, aku bantu. Coba lihat. Bawa bagian ini ke sini dan yang itu ke sana. Nolik, ambil skrup. Yang panjang, di sana. Bangku pertama diketahui muncul pada masa Mesir kuno. Bangku Fir'aun istimewa karena punya sandaran. Diperkirakan bangku Fir'aun adalah kursi pertama dengan sandaran. Untuk waktu lama, kursi dianggap kemewahan. Bangsawan kaya selalu membawa kursi sendiri ke pesta. Semakin penting orangnya, semakin tinggi sandarannya. Baru pada abad ke-19, kursi ditemukan di setiap rumah. Zaman sekarang ada banyak jenis kursi. Ada kursi kayu, plastik, metal, kursi berkaki panjang, kursi dengan roda, kursi lipat, kursi bayi. Begitu banyak jenis kursi. Ya, bagaimana orang bisa duduk di meja tanpa kursi? Sepertinya kita bisa. Pasang skrupnya cepat. Nolik, kita butuh 1 skrup lagi. Sudah tidak ada. Ada, cari terus. Dari tadi sudah ku cari. Tom Thomas, waktunya habis. Nolik, ayo bantu aku. Caranya? Hanya semenit saja. Berubah jadi skrup. Kalau hanya 1 menit, aku mau. Selesai.
kau berhasil. Hah, bagus sekali, Nak. Ibu, lihat bagaimana aku menang. Coba lihat ini. Dia merakit kursi ini. Kau sangat brilian. Ayo, coba duduk. Oh, begitu. Kurang satu sekrup. Sudah aku pasang tadi. Pasti. Apa? Pasti kenapa? Lihat. Ini dia. Iya. Sekarang skrupnya sudah paten. Dan es krim hadiahmu itu tidak berlaku lagi. Ya sudah, Tuan Perakit, waktunya makan. Iya, sebentar. Di mana Nolik? Dia kabur. Dasar Nolik. Tidak kok. Dia berjanji menjadi sekrup selama 1 menit. Dan waktunya habis. Lalu, di mana dia? Di sana, sedang mempelajari manual untuk jam. Hei, Tom Thomas, di sini dibilang kita salah pakai baterai. Harusnya pakai yang itu. Ya kan, Tom Thomas? Kalau tidak mau mengalami kesulitan, ikuti buku manual. Kantong udara. Kita bisa terlambat. Pasti bisa. Wow! Oh, wow! Hei, pelan-pelan. Aku membalap super cepat. Ya, Fire. Lagi-lagi cari mati. Pembalap super sepertiku pasti beruntung. Kau tahu, Fire, itu cara berpikir yang salah. Akan lebih baik kalau kau mengutamakan keselamatan. Makanya, hari ini Profesor Eugenius punya sesuatu yang spesial. Dia akan menguji kantong udara. Oh, apa itu? Digit, jelaskan. Orang yang naik mobil harus pakai sabuk pengaman. Karena kalau mobil harus berhenti mendadak, sabuk itu bisa menahan orang itu. Tapi kadang sabuk pun tidak cukup untuk perlindungan. Seperti saat mobil yang mengebut menabrak sesuatu. Saat itu terjadi, sopir dan penumpang bisa selamat berkat kantong udara. Kantong tidak bisa dilihat saat masih terlipat. Tapi saat mobil kecelakaan, kantong itu mengembang sangat cepat. Kantong itu akan menghalangi orang dari menghantam setir atau terbang melewati kaca depan. Aku siap. Sekali lagi, saat benda berbahaya harus dites. Profesor Eugenius mengetesnya sendiri. Apa kakek Pus tidak takut kantongnya tidak mengembang? Jangan pikirkan kantongnya. 3, 2, 1. Kantongnya langsung mengembang. Kalian lihat? Ya, bagaimana caranya? Ada bahan kimia di dalamnya yang terbakar dan langsung berubah menjadi gas begitu benturan terjadi. Gas mengisi kantong dan mengembang. Penjelasanku benar, Profesor? Aku tidak bisa menggapai tuasnya. Cepat keluarkan dia. Stop! Sebaiknya minta bantuan. Profesor, kau butuh bantuan? Tarik tuasnya. Terima kasih, Elisa. Maaf mengganggu pekerjaanmu. Kau boleh pergi. Profesor, bagaimana kau bisa menekan tombolnya dari sana? Aku menekannya saat aku meluncur. Kau menakjubkan. Agar anak kecil tetap aman saat berkendara di mobil, mereka harus dipakaikan sabuk pengaman dalam kursi khusus. Anak-anak juga harus berhati-hati saat main sepeda, papan seluncur, sepatu roda, atau naik skuter. Pertama-tama, lebih baik main di jalan yang tidak terlalu ramai. Kedua, pakai alat pengaman. Untuk lengan dan kaki, pakai pelindung siku, sarung tangan, dan pelindung lutut. Untuk kepala, pakai helm. Kalau kalian sampai jatuh, kalian tidak terluka berat. Ketiga,
Pastikan kalian mudah dilihat. Kalau kalian berkendara di malam hari, pakaian dan sepeda harus punya reflektor keamanan. Reflektor membuat kalian terlihat karena bisa memantulkan sinar lampu kendaraan. Ingat, biar lambat asal selamat. Ini dia. Semoga kali ini aku berhasil. Mau panggil asistennya sekarang? Jaga-jaga. Lihat dulu saja. Bersedia, siap, mulai! Kakek Pus, dia harus ditolong. Tidak perlu. Aku mengubahnya sedikit. Kantongnya bukan hanya bisa mengembang, tapi bisa juga mengempis otomatis. Cantik. Seperti kata fiksi. Kelas kita selesai. Hore, ayo. Di mana papan fiksiku? Ada padaku, Fire. Nah, ini dia. Aku melengkapinya dengan kantong udara. Masa? Hah, buat apa? Aku ini pembalap super. Lihat kan? Wuhuu. Makanya aku memasangnya. Pembalap super tidak membutuhkan itu. Kami tidak pernah sekalipun... Hati-hati. Oh wow, kantong udaranya keren ya. Desainnya memang sangat original. Itu desain dariku. Dan Fire mengetesnya. Profesor, bisa buat kantong udara untuk kami? Kalian pasti dapat. Segera. Tapi ingat, hati-hati agar selamat di jalan. Kulit si kecil 3 kali lebih cepat kering. Kan ada My Baby Hair and Body. Teater bayangan. Oh, halo Tom Thomas. Kenapa kau di sini? Penjepit kertasku jatuh. Berikan cahaya. Hah, apanya yang lucu sih? Kami kan sedang membantumu. Bayangan kalian aneh, jadinya lucu. Hei, lihat itu. Dan singkat jadi angsa. Dia lebih mirip rusa jantan. Begitu ya. Baiklah, rasakan ini. Au. Kalian seperti aktor asli dalam pertunjukan. Aha, aktor bermain di teater tahu. Dan kita ada di bawah ranjang. Oh, kenapa? Bagaimana kalau kita buat teater sendiri? Teater dengan bayang. Keren! Tom Thomas, kami butuh selembar kertas yang besar. Membuat teater bayangan itu sangatlah mudah. Buat saja layarnya dari selembar kain atau kertas yang lebar. Lalu, kamar kalian harus gelap dan arahkan sinar lampu ke layar tadi. Untuk bayangannya, gerakan diri kalian sendiri atau potongan karton di antara lampu dan layar. Bayangan kalian atau bayangan boneka akan terlihat hidup. Jangan lupa, suruh penonton duduk di sisi lain layar ya. Teaternya akan lebih seru bagi mereka dari sisi itu. Tom Thomas, cahaya. Oh, wow. Simka, kau mirip sekali dengan gadis kerudung merah. Halo, cucuku tersayang. Halo, nenekku tersayang. Nenek, kenapa matamu besar sekali? Agar bisa melihatmu lebih jelas. Nolik, ayolah, kami sedang berlatih. Suara serigalanya lucu. Nenek, kenapa gigimu jadi besar seperti itu? Agar bisa lebih mudah memakanmu, cucuku. Nyam, 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 nyam. Keluarkan mereka. Atau aku. Keluarkan mereka. Sendiri. Hahaha, kau melawanku dengan tongkat kecil itu. Hei, itu tidak ada di dongeng. Tapi di dongeng pemburunya normal. Memangnya aku ini apa? Lihat saja sendiri. Nungguin pesanan OTW terus. Belanja di Shopee aja. Ada garansi tepat waktu. Gratis voucher kalau telat. Belanja tanpa khawatir pesanan telat. Shopee garansi tepat waktu. Gratis voucher kalau telat. Kau terlalu kecil untuk jadi pemburu. Ya sudah, kalian main saja tanpa aku. Ya, berarti aku harus buat pemburunya dari kertas. Ya sudah, istirahat dulu. Aku sangat haus. Dia asin sekali. Nenek itu. Nolik, jangan begitu. Serigala besar dan aku kecil. Kalau begitu, kita buat kau besar. Lihat, kau lebih besar sekarang. Iya, kau benar. Kalau kita mundur lagi,
Aku jadi lebih besar. Sudah tahu kan? Kalau kau mendekati lampu, bayanganmu menjadi lebih besar. Keren! Ada banyak jenis teater di dunia ini. Di teater drama, aktor mengucapkan apa yang ada di naskah. Di opera, aktor tidak berbicara. Mereka bernyanyi dan diiringi oleh orkestra. Dan di dalam balet, penarinya tidak bicara atau bernyanyi. Kisahnya diceritakan dengan tarian. Ada juga teater yang aktornya adalah hewan. Di teater hewan, kita bisa melihat penampilan kucing dan anjing, atau kambing dan merpati, atau beruang dan anjing laut. Ada juga teater yang kisahnya diceritakan oleh boneka. Kalau mau tahu, boneka itu dibuat hidup dengan bantuan manusia. Ya, ada begitu banyak jenis teater. Favoritku adalah teater bayangan. Menurutku itu teater paling indah dan misterius di antara yang lain. Halo, nenekku sayang. Nenek, kenapa matamu besar sekali? Agar bisa lebih jelas melihatmu. Dan nenek, kenapa gigimu besar dan tajam sekali? Oh, agar bisa lebih mudah memakanmu, cucuku. Nyam. Awas saja. Aha, serigala, kena kau. Pemburunya terlihat kuat. Kau pemburu, di mana senapanmu? Buat apa senapan? Kau kecil sekali. Tinggal kutukuk saja. Tapi aku lebih suka Dengan apa? dengan tanganku. Ya, begitu. Hebat. Siapa favoritmu? Aku suka neneknya. Menurutku gadis kerudung merah. Kalau aku pemburunya. Dia perkasa dan pemberani. Untukku, efek khususnya. Antena. Wow, ini keren parah. Halo fiksi kecilku. Kalian kesini untuk melihat pekerjaanku? Profesor Eugenius, katakan kau mau apakan benda besar ini? Aku ingin memakai alat ini untuk membuat kontak dengan alien. Sejak zaman kuno, manusia bertanya-tanya apa ada kehidupan di planet lain, seperti apa rupa alien dari luar angkasa, dan seperti apa pesawat luar angkasa mereka. Ada orang yang bilang mereka pernah melihat pesawat alien dan bentuknya seperti piring terbang. Bahkan ada orang yang bilang mereka pernah berbicara dengan alien. Tapi menurutku itu semua hanya fantasi. Sains juga belum bisa membuktikan cerita-cerita itu. Satu cerita yang membuatku tertawa paling keras adalah dari seorang pria yang mengklaim dia melihat alien dengan matanya sendiri. Kalian percaya itu? Dia bilang ada sekelompok alien yang mirip manusia dengan rambut bercahaya. Sepertinya orang itu kebetulan saja melihat fiksi yang tidak sempat bersembunyi. Sudah siap. Jika ku bisa bertemu Kalau alien terbang lewat bumi, mereka melihat piring ini lapar dan bisa makan. Alien tidak butuh piring seperti ini. Mereka punya piring yang terbang. Piring terbang. Kalian salah. Benda ini bukan piring. Ini antena. Antena? Antena membantu kita menerima sinyal radio. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Seperti ini, atau ini. Untuk menangkap sinyal yang sangat lemah, antena kuat berbentuk parabola adalah yang terbaik. Saat gelombang radio jatuh ke piringan, gelombang akan memantul dan berkumpul ke satu titik. Ini membuat sinyal lebih kuat dan jernih. Antena parabola terkuat bahkan bisa menangkap sinyal dari luar angkasa. Nolik, stop! Nanti kau terbakar. Jangan perlakukan aku seperti bayi, oke? Menarik. Di dalamnya seperti apa ya? Kau tahu? Bagaimana kalau kita lihat saja? Aku hanya ingin membantunya. Tidak perlu, Nolik. Solder itu terlalu panas dan aku sudah hampir selesai. Tata. Kalau begitu, ayo cari alien dari luar angkasa. Sebentar ya, Nolik. Sudah. Sekarang,
Simka, coba apa kita bisa menangkap sinyal dari luar angkasa? Coba pikir, apa sudah malam di tempat alien? Apa mereka tidur? Jangan ganggu profesor dengan pertanyaanmu. Keluarkan kami, teman-teman, keluarkan kami. Rasanya tidak mungkin mereka bisa mendengar kita. Kok tidak ada sinyal? Cuma ada suara statis. Ayo bersabarlah, terus dengarkan. Digi, kita tahu kau sangat pintar. Bisakah kau pikirkan cara keluar? Rasanya bisa, Tula. Tetap di sini. Aku akan kirim kode khusus untuk kirim pesan kita dalam bahaya. Sebentar dulu, kalian dengar itu? Apa mungkin itu sinyal dari alien? Ini sensasional. Itu artinya di kosmos sana ada bentuk kehidupan cerdas. 3 titik, 3 garis, 3 titik. Oh, itu kode Morse. Mereka mengirim sinyal darurat. Aliennya tidak sedang dalam masalah, kan? Rasanya begitu. Tapi dari mana mereka bisa tahu kode Morse? Ya, memang aneh. Fiksi saja jarang ada yang tahu kode itu. Digi tahu? Di mana dia? Kau tahu? Lalu Tola di mana? Ya, aku rasa aku tahu alien mana yang melakukan kontak. Aku rasa aku juga tahu, Profesor. Turunkan antenanya. Salam kenal, oh tamu luar angkasa. Halo semua, senang bisa kembali. Sayang, aku berharap bisa menemukan bentuk kehidupan cerdas di angkasa. Tidak masalah. Setidaknya kita dapat dua yang tidak cerdas. Baterai. Lemon kecilku, tunggu ya. Nanti kau akan jadi pohon kuat dan cantik. Dia bicara dengan pohon. Kaget aku. Kalian suka? Suka apa? Pohonku, ini dia. Dia akan tumbuh besar nanti. Dan di sana, di antara daunnya, akan ada lemon kuning yang cantik. Keren. Dari benda itu, lemon. Oh iya, dia akan menjadi pohon. Dia hanya perlu mengumpulkan energi. Energi? Dari mana? Dari matahari. Hah, matahari terlalu lambat. Oh, baterai bisa lebih cepat dari matahari. Baterai? Rasanya tidak bisa. Tula, kau tahu banyaknya energi di baterai. Kita kubur saja banyak baterai di sini. Dan bibit lemonmu akan tumbuh secepat kilat menjadi pohon. Apa kau yakin? Super yakin. Lalu baterainya dari mana? Di sana, Profesor Eugenius punya sekotak penuh. Kita pakai tiap hari dan banyak sekali. Baterai, membuat peralatan bisa berjalan. Sudah beres. Lemon pertama akan muncul sebelum akhir pekan ini. Baterai pertama di dunia ditemukan di Italia lebih dari 200 tahun lalu. Saat 2 metal berlainan dimasukkan di air garam, listrik mulai mengalir pada kabel dari satu metal ke metal lain. Sudah lama sekali sejak saat itu, tapi baterai masih bekerja dalam cara yang hampir sama. Sekarang, baterai digunakan untuk sumber tenaga hampir di mana saja. Baterai kecil dipakai di dalam jam tangan. Sementara baterai besar bisa menggerakkan mobil dan bahkan kapal. Ada jutaan baterai baru diproduksi tiap hari. Kita harus memikirkan cara membuang baterai bekas. Baterai tidak bisa dibuang begitu saja karena bisa meracuni tanah dan air. Cara terbaik membuang baterai adalah membawanya ke stasiun pengumpulan yang akan membawanya ke pabrik daur ulang. Ya, mengubur baterai ke tanah bukan ide bagus. Kalian bisa membunuh tanaman yang ada di sana.
Alasan kenapa Profesor Eugenius menaruh baterai bekas ke kotak di sana itu adalah agar dia bisa membuangnya dengan benar. Hei, kemana baterainya? Bibitku, tapi melukaimu. Apa? Mana baterainya? Baterainya di pot bunga. Kenapa begitu? Agar lemonnya bisa tumbuh dengan cepat. Dengan baterai? Ide dari siapa itu? Itu bahaya. Cepat kita selamatkan bibitnya. Tanahnya tercemar. Kita harus cari rumah baru untuk bibit ini. Di mana? Di sana ada pot dengan tanah sehat. Ayo cepat. Bisa pilih ukuran, bentuk, dan warna. Pilih kuning, hijau, atau merah dan biru. Jangan menangis. Bibit ini baik-baik saja. Dia akan tumbuh besar, kuat, dengan dahan-dahan penuh lemon yang cantik. Dan jeruk. Dan semangka. Itu pohon lemon, Fire. Jangan berpikir terlalu jauh, seperti dengan baterai. Biar begitu, baterai itu keren kan? Bisa dipakai di banyak sekali peralatan. Benar, untuk peralatan. Lihat, bibitnya hidup kembali. Ah, kau benar. Tula, ayo katakan, ini cantik kan? Cantik. Perkakas. Sebentar, ada barang yang benar-benar keren yang mau aku perlihatkan. Wow, lihat berapa banyak barang yang kau keluarkan. Ayahmu pasti akan marah kalau melihat yang terjadi pada perkakasnya. Aku akan mengembalikannya seperti semula. Dan itu dari mana? Buka kotaknya biar tahu. Rapi kok, ada tempat khusus untuk setiap perkakas itu. Coba pukul palu atau buat lubang dengan tanganmu. Aha, tidak bisa kan? Dengan alat yang sesuai, semua menjadi mudah. Tapi itu hanya kalau kalian tahu cara memakainya. Perkakas harus dirawat. Kalau kepala palu sudah longgar atau mata bor sudah tumpul, jangan dipakai lagi. Berbahaya. Kalau sudah selesai memakainya, taruh perkakas ke tempatnya agar kalian tidak perlu kerepotan mencarinya saat mau memakainya kembali. Hah, penjepit ke sini dan kunci Inggris ke sana. Bor ini terlalu panjang di sini. Coba kalau di sini. Hah, apa kalian tahu ini alat apa? Untuk mengukir kayu atau pemahat batu, pahat yang cocok untukmu. Oh wow, Simka, kau jadi penyair. Hah, coba jawab pantun pendek ini. Kalau ada yang mau diukur, benda bulat ini cocok untuk segala umur. Yang ini kan? Aku tahu namanya, itu pita meteran. Biar aku mengukurmu, Nolik. Wow, kau makin tinggi. Tinggimu hampir 1 sentimeter. Keren! Aku juga punya pantun tebakan untukmu. Apa yang pukul paku ke dinding biar gambar tidak menggelinding? Palu. Aku duluan. Dan palu masuk ke sini. Aku juga punya pantun untuk kalian. Biar skrup bisa diputar, ini adalah alat yang harus disambar. Obeng! Aku duluan lagi. Kalian benar. Baik, Tom Thomas, kau harus cepat ya. Masih banyak alat yang harus ditaruh. Seperti fiksi, manusia memakai ratusan jenis alat untuk bekerja. Alat yang dipakai tergantung pada pekerjaannya. Misalnya, kalau mau memukul paku, pakai palu. Jangan pakai palu untuk skrup. Untuk skrup ada alat khusus yang disebut obeng.
Kunci pas dipakai untuk mengencangkan baut dan mur. Ragum dipakai agar benda tidak bergerak. Dan bor untuk membuat lubang. Kalau mau potong kayu, kalian pakai gergaji. Kalian bisa pakai gergaji tangan atau mungkin gergaji besi. Beragam jenis tang bisa untuk memotong, memegang, atau membengkokkan. Kalau mau menghaluskan sesuatu, pakai kikir. Kalau kalian bisa menguasai penggunaan perkakas, kalian bisa membuat apa saja. Sepertinya kita berhasil. Tepat waktu. Oh, dan yang ini Kau tahu itu alat untuk apa? Tidak tahu. tidak ada tempat untuknya. Buang saja. Jangan, kalau orang tuaku memakainya bagaimana? Sepertinya ada yang terlewat oleh kita. Ayahku pulang. Tom Thomas. Aku di sini, Ayah. Halo, membaca. Bagus, nak. Hah? Oh. Di mana ya? Kau hilang? Apa? Ayah menaruh besi di bawah kaki meja agar mejanya tidak goyang. Tapi besinya hilang. Jadi itu tempat untuk alat itu. Kau mengambilnya? Apa? Tidak. Pasti masih ada di bawah meja. Kau cari di bawah sofa ya? Baiklah. Dia mau apa sih? Dia mau kita keluarkan besi itu dari kotak ayahnya. Ayo, cepat. Baiklah. Ketemu? Ayah juga. Ketemu, Ayah. Ada di bawah meja. Seperti kataku. Hah? Kau benar. Aneh sekali. Kenapa ayah tidak lihat ya? Mungkin Ayah cuma lelah karena habis bekerja. Mungkin. Tidis. Apa? Itu kata baru, tidis. Tidis? Enak juga didengarnya. Kecap ABC 250 gram turun harga. Sekarang hanya Rp8.500. Monitor bayi. Oh, itu monitor bayi lamaku. Nyala. Cek, cek. Cek 1, 2, 3, cek. Alat ini masih bisa. Kita berikan saja ke keluarga Johnson. Mereka kan baru punya bayi. Ini punya aku. Aku mau memakainya. Kau kan sudah terlalu besar. Tidak, aku masih kecil. Aku belum besar. Ibu tidak tahu kalau kau masih kecil dan serakah juga. Mereka pasti tidak akan tahu. Hei, Fiksi, kalian di sini? Kami di sini. Kau butuh apa? Kalian harus lihat caraku membaca pikiran. Rasanya aku sulit percaya padamu. Baiklah, aku buktikan. Aku akan keluar dan kalian sembunyikan kancing ini di mana saja. Lalu aku pasti bisa menemukannya. Hah, siapa takut? Bagusnya taruh di mana ya? Ya, kita harus pikir dulu. Di sini, di bawah papan ketik. Bagus. Taruh, Nolik. Ayo, masuk. Kami sudah siap. Dan sekarang, aku akan membaca pikiran kalian. Ini dia. Kalian taruh di sini. Lihatlah. Tada! Dia tidak bohong. Dia cuma beruntung. Pasti kalau diulang tidak bisa. Aku yakin bisa. Kita harus lebih cerdik dari yang tadi. Verda, dia cewek paling cantik di kelas kami. Dia menyadarinya dan selalu memanfaatkannya. Kadang dia bisa licik juga. Seperti waktu dia harus buat PR. Mendadak, Digit menjadi teman baiknya. Kalau dia tidak mau membawa pack ometnya, dia bilang, Fire, bantu aku. Kau Fiksi yang sangat kuat. Kami semua cowok menyukainya. Digit suka, Nolik juga. Dan aku juga sih. Walau aku lebih suka Simka. Atau Verda,
Atau keduanya? Aku masih bingung. Kadang Verda bisa menyebalkan dan suka menyuruh-nyuruh. Tapi satu hal yang pasti, Verda teman yang baik, teman yang selalu mau membantu. Itu pun kalau dia bisa memisahkan dirinya dari cermin. Aku rasa kita lempar saja ke cangkir pensil ini, lalu kita fokus saja ke tempat yang lain. Bagus juga, tapi tidak mempan, Fiksi. Ayo masuk. Aha. Aha. Pasti di sini. Tidis. Simka, kau memikirkan cangkir itu? Tidak kok. Dan pikiranku kosong. Lalu siapa? Aha, Tom Thomas, bagaimana kalau kita coba lagi? Mau berapa kali juga boleh. Aku tahu cara dia melakukannya. Pakai monitor bayi. Makanya dia bisa dengar ucapan kita. Aku bingung. Monitor bayi membantu orang tua mengawasi bayi mereka. Sistemnya punya 2 unit yang mirip telepon nirkabel. Orang tua memegang 1 unit untuk mereka dan menaruh unit satunya lagi di kamar tempat bayi tidur. Kalau bayi mendadak bangun lalu menangis, unit di kamar bayi akan menangkap suaranya dan dikirim lewat gelombang radio ke unit orang tua. Ibu atau ayah bisa mendengarnya dan menenangkan anak mereka. Jadi dia sedang menguping kita. Kali ini aku tahu harus berbuat apa. Sembunyikan di bawah global. Ayo. Aha. Aha. Hah? Kenapa bukan? Baca pikiran kami dan ambil kancingnya yang ada di bawah monitor bayi. Kalian menipuku. Itu tidak baik. Tapi memang boleh kalau menguping. Maaf, aku cuma main-main. Tetap saja Tom Thomas, kau terlalu tua untuk main itu. Kecuali kau masih butuh. Aku bukan bayi. Aku cuma mengeceknya. Akan kuberikan pada ibu. Ibu, aku tidak serakah. Soal apa? Berikan ini ke keluarga Johnson. Dan mobil ini untuk bayi mereka. Bayi mereka belum cukup besar untuk mobilmu. Terus bagaimana? Nanti juga dia jadi besar dan jadi sebesar ini, iya kan? Seperti aku. Simpul. Noli, bajak laut ada di sebelah kanan. Meriam, tembak. Hei, aku bukan bajak laut. Kenapa tembak aku? Sudah, aku tidak mau jadi angin lagi. Di mana bajak lautku? Sepertinya hebat. Boleh aku ikut? Apa keahlianmu? Banyak. Dari melindungi kapal dan berteriak hore saat kita menang. Kalau simpul pelaut bagaimana? Kau bisa? Hah, sudah pasti bisa. Coba ikat harta kita. Pastikan ikatannya kencang ya. Bajak laut, serang mereka. Siap ikat. Sudah kuat. Kuat dan erat. Bagaimana dengan badai? Pasti bisa. Tenggelam ke laut. Itu kalung ibuku yang tenggelam. Aku pasti pungut semuanya. Tidak usah, kami bisa sendiri. Beraninya mengaku seorang pelaut. Belajar lagi cara ikat simpul. Coba ikat 2 tali menjadi simpul. Kalian pikir gampang? Simpul jelek akan terlepas dengan sendirinya. Ini satu simpul yang bagus. Pertama, silangkan kedua ujung tali seperti ini. Untuk mematikannya, silang lagi kedua ujungnya. Jangan seperti ini, tapi dari arah yang sebaliknya. Kalau benar, 2 simpul akan terlihat berdampingan. Simpul seperti ini disebut simpul mati. Tidak akan terlepas asal ikatannya kuat. Itu baru satu dari banyak simpul yang harus diketahui seorang pelaut. Oh, oke. Aku tahu aku bisa.
Ada apa lagi yang bisa kujadikan bahan latihan? Aku dapat lagi harta kita. Ini satu lagi. Ini 19, seharusnya kan ada 20. Aku tahu karena aku yang menghitungnya. Jadi yang terakhir kemana? Sudah bagus. Mau ikat apa lagi ya? Sempurna. Aku bahkan ingat rupanya. Warnanya berbeda, warnanya merah terang. Oh, ibu pasti langsung tahu kalau yang merah hilang. Kita harus menemukannya. Ya, aku rasa ada di lantai. Siapa yang ikat tali sepatuku? Aku cuma berlatih. Maaf. Apalagi yang kau ikat untuk berlatih simpul? Lebih baik jangan tanya. Kau lucu. Ayo kita buka semua. Jusoka, jangan begitu melihatnya. Aku takut. Dia cuma melihat kumisnya, Noli. Apa yang kau lakukan pada kumisnya? Ya aku ikat dengan simpul mati. Fire, dasar pembuat ulah. Ceritakan semuanya yang sudah kau perbuat. Ya, baiklah. Aku ikat dekorasi di ekornya. Itu dia. Kami sudah mencarinya kemana-mana. Fire, perbaiki semua kesalahanmu. Jusoka, jangan kabur. Jangan takut, kami hanya membuka ikatannya. Pelaut membuat banyak sekali jenis simpul. Tanpa simpul, layar tidak bisa dikendalikan. Tapi di darat pun simpul sangat diperlukan. Pendaki gunung memakai tali dengan simpul agar bisa memanjat dan tetap aman. Pemancing mengikat tali ke kail dengan simpul khusus. Tenda bisa roboh kalau tidak pakai simpul yang benar. Saat menjahit, simpul dipakai agar benang tidak ikut tertarik. Dokter juga memakai simpul untuk menjahit dan memerban luka. Dasi tidak akan terikat kalau tidak pakai simpul. Sepatu tidak akan lepas dan talinya tidak terseret kalau diikat dengan simpul yang benar. Tapi kadang benda bisa kusut dengan sendirinya. Pada saat itu kita tidak perlu tahu cara mengikat simpul, tapi cara melepasnya. Semua naik. Seperti ini, sekarang tinggal mengikatnya dengan simpul. Boleh aku? Kau yakin tidak akan lepas? Kau bercanda. Tanya saja pada Jusoka. Apa aku sudah semahir pelaut? Juru gambar. Hah? Apa? Halo Tom Thomas, sedang melukis apa? Bukan melukis, ini menggambar teknik. Apa bedanya? Katakan, apa ini lingkaran? Benar? Dan ini? Lingkaran juga, tapi yang ini lebih bulat. Benar sekali. Itu karena aku menggambarnya dengan jangka. Dan sekarang aku punya target baru. Aku isi pistol panahku. Wow! Kenapa kau malah menembakku? Salah pistolnya. Aku tidak menekan pelatuknya. Kenapa? Rusak ya? Kalau begitu kita buka saja. Itu, bagian ini rusak. Aku akan cari Papus untuk membantu. Dia bisa membuat ini, buat yang baru. Tunggu, aku bisa buat gambar tekniknya. Papus bisa mengerti cara membacanya, kan? Pakai ditanya. Papus itu pakar dalam segalanya. Selesai. Wow, Tom Thomas, gambar teknikmu hebat. Juru gambar, Nolik. Itu sebutannya. Cobalah menggambar lingkaran dengan tangan. Tidak bisa ya? Nah, dengan bantuan jangka, lingkaranmu bisa menjadi sempurna. Tempatkan jarumnya di bagian tengah, lalu putar jangkanya. Dan selesai. Jangka hanya satu dari banyak alat untuk gambar teknik. Misalnya, kalau mau menggambar garis lurus, pakai penggaris. Dan kalau mau menggambar bingkai untuk gambar, pakailah segitiga. Gambar satu sisi dulu, kemudian sisi lainnya.
Untuk menyelesaikannya, putar saja segitiganya dan gambar dua sisi yang tersisa. Kalian pun dapat bingkai kotak yang sempurna. Ada juga alat gambar untuk membuat garis melengkung. Namanya kurva tak beraturan atau kurva Prancis. Tapi sebenarnya, sekarang manusia lebih banyak memakai komputer untuk menggambar teknik. Papus! Hah? Apa? Ada apa? Kami butuh bantuanmu. Salah satu bagian pistol panah Tom Thomas rusak. Bisa buatkan? Bagian apa persisnya? Lihat, ini gambar tekniknya. Kau bahkan punya gambar tekniknya? Baiklah, coba kita lihat. Ini Tom. Super, coba lihat. Ini tidak cocok. Lihat, bagian ini mencuat. Aku harus membuat gambar teknik lagi. Hah? Noli, kau mengagetkanku lagi. Maafkan aku, tapi di bagian yang sebelah sini mencuat. Kau yakin cuma itu? Cuma itu, sungguh. Tom Thomas, selesai. Dengar, saat kau pergi, aku baru sadar kalau bagian ini berlubang. Di sini. Lagi? Maafkan aku, tapi ada lubang di bagian sini. Gambar teknik adalah sebuah gambar khusus. Gambar benda yang akan dibuat haruslah sangat mendetail. Makanya, gambarnya harus dibuat sangat akurat dan dilengkapi dengan ukurannya. Bukan itu saja. Kalau bendanya rumit, gambar harus dibuat setidaknya dari 3 sisi, yaitu sisi depan, samping, dan atas. Ya kan? Bendanya terlihat berbeda dari setiap sisi. Jadi, kalau tidak mau mengulangi pekerjaanmu, gambar yang benar ya. Kabum. Bisa. Ini berkat gambar teknik kita. Iya, setelah 3 kali kau mencobanya, kau memang payah sekali. Aku sudah bisa buat banyak gambar teknik. Menggambar kalian pun bisa. Itu tidak perlu. Hei, Bagus, Noli, Tom sekarang Thomas. putar badanmu. Hei, apa yang kau lakukan? Berhenti. Apa ini? Sepertinya sudah. Selesai. Lingkaran apa itu, ha? Itu bagian atasmu. Kau tahu, Simka? Kalau dari atas, kau memang seperti itu. Nolik, bawa ini ke Papus. Dia bisa pakai ini untuk buat Simka yang lain. Jangan, Tom Thomas. Bagiku cukup 1 Simka. Yuk pakai es peleter. Beli sekarang. By Leaf. Papus, Masia, kami harus cepat. Kenapa? Tom Thomas mau pergi ke sirkus. Lalu Kami kenapa? mau ikut, boleh ya? Jawabannya tidak. Cuma kalian tanpa pengawasan. Siapa bilang tidak ada? Orang tua Tom Thomas ada. Kami akan hati-hati. Mereka tidak akan melihat kami. Kalau orang tua Tom Thomas ikut juga. Hei, kita boleh pergi. Tunggu dulu. Aku belum bilang. Iya. Iya. Simka, Nolik, kalian di mana? Kita harus cepat. Tom Thomas, waktunya berangkat. Sebentar, Ayah. Kami siap. Masuk ke tudungku. Hah, Ayah tahu siapa yang mau ke sirkus? Wow, Hah? Ada apa? Sepertinya liftnya rusak. Jangan takut. Operator darurat. Kami terjebak di lift. Dimengerti. Tolong tunggu. Kami akan perbaiki liftnya dalam 1 jam ini. Selama itu? itu berarti kita akan telat ke sirkus. Tom Thomas, biar kami panggil Papus dan Masia. Mereka pasti bisa membantu. Kita membutuhkan lift untuk naik ke lantai atas pada gedung yang tinggi. Saat kita masuk ke dalam lift dan menekan tombol, mesin lift pun mulai berjalan. Mesin itu menarik kabel yang terikat pada bilik lift, dan lift bisa naik ke lantai yang diinginkan.
Kabel itu melewati sebuah katron dan biasanya punya beban pemberat yang terpasang pada ujung lain kabel. Beban pemberat ini menyeimbangkan lift dan membantu mesin dalam pekerjaannya. Kira-kira kenapa bisa rusak ya? Aku rasa aku melihat ada benda tersangkut di sana. Sepertinya itu penyebabnya. Harus cepat kita perbaiki atau kita tidak bisa ke sirkus. Kalau mau, kita bisa membuat sirkus di sini. Hadirin sekalian, mempersembahkan spektakuler fiksi. Sekarang lihatlah pada kawat melayang ini. Wow, Jangan lihat ke bawah. aku tutup mata saja dan tidak lihat kemanapun. Wow. Sekarang saksikanlah akrobat udara kami yang hebat. Huh? Hey. Huh. 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 Ah. Hey, hey. Ya. Whoop. Ah. Finish. Atraksi berikutnya unjuk tenaga. Aku tahu caranya dengan atraksi menantang maut. Lihatlah ke atas. Masia, kau mau kemana? Aku akan ke mesin liftnya. Apa kalian tahu cara bersikap kalau sedang di dalam lift? Yang pertama, anak kecil tidak boleh masuk ke dalam lift sendirian saja. Mereka cuma boleh masuk dengan orang tua atau orang dewasa. Saat masuk ke dalam lift, orang dewasa harus masuk lebih dahulu lalu anak kecil. Saat akan keluar, urutannya jadi terbalik. Anak kecil lebih dahulu lalu orang dewasa. Kalau membawa anjing ke dalam lift, pastikan ekor dan talinya sudah masuk agar mereka tidak terjepit di pintu. Dan satu hal lagi, kalau lift mendadak berhenti tanpa alasan jelas, jangan coba-coba mendobraknya. Tekan tombol dan panggil operator darurat dan tunggu bantuan dari mekanik lift atau para fiksi. Aku sampai di mesinnya. Nyalakan! Sudah betul, cepat juga. Kita tidak jadi telat, tidak perlu cemas kan? Stop! Terlalu tinggi. Om Thomas pergi ke sirkus tanpa kita. Tidak perlu sedih begitu, Nolly. Sirkus kita sama bagusnya. Ya kan, Papus? Sudah pasti. Terima kasih. Terima kasih. Ke siapa? Yang ada di situ, mekanik lift kita. Sensor gerak. Bagian ini harus diganti dengan yang baru. Oh ya, aku ada ide. Kita saja yang ke gudang dan mengambilnya. Karena kau tidak ada waktu. Jadinya kau bisa terus bekerja. Baiklah, tapi jangan lupa kode untuk bagian ini. A8375. Aku pasti ingat. Kenapa selalu saja ada Elisa ya? Kita harus tunggu dia pergi. Hah, buat apa? Kita mengendap-endap saja. Digit, apa kau sudah dapat barangnya? Ini. Sudah siap? Ya, kami siap. Ayo jalan. Profesor Eugenius, kau ada di situ. Apa kau tahu kenapa pintu ini terbuka? Oh, dan menutup sendiri? Hah, tentu saja Elisa. Itu karena aku mengubahnya menjadi otomatis. Coba lihat, aku memasang sensor gerak di atasnya.
Sensor gerak bagaikan mata elektronik yang mengawasi setiap gerakan di depannya. Kalian pernah bertanya kenapa pintu bisa terbuka sendiri di supermarket ataupun di bandara? Itu karena ada sensor gerakan di sana. Saat sensor melihat ada orang mendekati pintu, sensor mengirim sinyal ke mesin pintu. Mesin pintu membuka pintu dan menutupnya lagi setelah orang itu melewati pintu. Profesor memang mengagumkan. Cuma agak sedikit tidak rapi. Pintunya jadi otomatis. Lalu kenapa tidak terbuka saat kita masuk? Karena kita terlalu kecil untuk sensornya. Tapi bagian ini lebih besar. Cukup besar untuk dilihat sensor. Lalu bagaimana kita masuk? Kita bisa menipunya kalau kita menempel ke dinding. Kalau begitu kita harus tetap menempel ke dinding. Pintu ini terlalu otomatis. Dan bagian ini di sini lagi. Bukankah sudah kutaruh? Hah, sensornya masih melihat kita. Aku tahu harus apa, rusak saja. Kenapa harus dirusak? Kita cuma perlu mematikannya saja. Sensor dipakai untuk membantu kita dalam banyak situasi. Misalnya, sensor gerak tahu saat ada orang bergerak sehingga bisa membuka pintu atau menyalakan lampu. Ada mobil yang dilengkapi dengan sensor hujan. Kalau turun hujan atau salju, sensor akan otomatis menyalakan pembersih kaca depan. Ada juga sensor yang bereaksi pada jumlah cahaya yang ada. Saat malam dan sudah gelap, sensor cahaya bisa dipakai untuk menyalakan lampu jalan. Dan di pagi hari saat sudah terang, sensor mematikan semua lampu. Detektor asap bisa tahu ada asap. Sensor itu bisa dipakai untuk menyalakan alarm kebakaran atau sistem pemadam kebakaran. Sudah mati. Seharusnya sudah bisa. Bagus, ayo. Finish! Profesor Eugenius, misi berhasil. Bagus sekali, Fiksi. Sebenarnya tidak juga. Ini adalah A7583. Aha. Aku butuh A8375. Digit, bukannya katamu kau tahu kodenya? Tadi tahu, tapi ternyata lupa lagi. Digit, kenapa bisa sampai lupa? Baiklah, kalau begitu kita harus ke sana sekali lagi. Terima kasih, tapi tidak usah. Biar aku saja. Aku lupa memberitahu Profesor kalau sensornya kita matikan. Dan dia menyangka kalau pintunya akan terbuka otomatis. Profesor! Aduh! Maafkan kesalahan kami. Tapi kalau bertemu Fiksi, jangan bilang siapa-siapa.